障诸烦恼，愿得智慧正明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, 感恩上人讲故事，感恩师兄师姐semuanya, terutama tim Simfa Siang ya yang sudah menyiapkan materi pagi ini.感恩 juga kepada師兄師姐yang sudah menyimak Simfa Siang pagi ini. Baik, pagi ini saya akan ditemani oleh Mitra Bajik ya, Wardi Sesyung, untuk membacakan intisari Master Training yang bercerita pagi ini. Dari cerita pertama adalah warisan keluarga. Nah, dipersilakan Wadi Sesio untuk membacakan intisari. An Sesio. Ya, baik, cảm ơn sư姐, cảm ơn sang ren sok kuse, cảm ơn sư兄sư姐们 yang hari ini telah mengikuti ya, Simfa Siang dan juga khususnya kepada tim ya Simfa Siang yang telah bekerja keras ya memfasilitasi ya para sesung sejemen semua untuk sama-sama mendalami Dharma. Baik, hari ini kita ada dua cerita dari Master. Yang pertama tentang warisan keluarga. Nah, saya akan membacakan ya intisarinya. Nah, baik. Poin pertama dari warisan keluarga. Hari demi hari berlalu tanpa kita sadari. Seiring berlalunya waktu, manusia juga menua. Karena itu, kita harus senantiasa mengingatkan diri sendiri untuk menghargai waktu. Jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Kita hendaknya sering mengenang apa saja pencapaian kita, apa sumbangsi kita bagi masyarakat, dan sudahkah kita melakukan hal yang bermakna. Nah, sesungguhnya topik cerita ini hari ini sangat menarik, yaitu tentang waktu. Waktu apakah? Waktu kehidupan kita. Maksudnya, waktu kehidupan kita yang masih tersisa. Nah, Master selalu menyuruh kita genggam waktu dengan baik. Ya. Kemudian selalu juga beliau mengatakan, tidak ada waktu lagi, lai uci. Nah, ini dua kalimat ini sering kita dengar, apa maksudnya? Nah, baik. Nah, kehidupan manusia sangat singkat. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyanyiakan waktu yang tersisa ini. Isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Master selalu berkata, usia panjang atau pendek tidaklah penting. Yang terpenting adalah tanya pada diri masing-masing. Seberapa banyak manfaat yang telah kita berikan kepada orang lain selama hidup kita. Apalah artinya hidup 100 tahun? Nah, kita katakan panjang umur 100 tahun. Bila dalam kehidupan ini kita hanya menikmati kesenangan duniawi atau indrawi saja. Ya, artinya tidak melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi orang lain. Sekarang saya akan coba lanjutkan tadi poin pertama belum selesai. Ya, asalkan hati kita penuh dengan cinta kasih, tidak peduli di mana kita berada, kita bisa bersumbangsi bagi yang membutuhkan. Orang yang dipenuhi cinta kasih ialah orang yang dipenuhi berkah. Kita harus mementingkan hukum sebab akibat. Tentu saja, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Wah, sebagai umat Buddha, kita harus paham betul dan harus yakin tentang hukum
tabur tuai tersebut. Mengapa disebut dengan tabur tuai, hukum tabur tuai? Nah, ini artinya apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai. Ibarat petani yang menanam benih dan mengharapkan masa panen. Apapun yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai. Segala sesuatu yang Anda lakukan, ya baik, ya. Segala sesuatu yang Anda lakukan kepada orang-orang, pada akhirnya itu yang akan dilakukan orang juga kepada Anda kembali. Ketika Anda memperlakukan orang dengan baik, ya, Anda akan menemukan bahwa mereka juga akan bersikap baik kepada Anda dan juga berperilaku lebih baik terhadap diri Anda. Nah, kalau kita senyum sama orang lain, pasti dibalas dengan senyuman. Ya, nah, itulah contoh yang paling sederhana. Nah, tetapi sama halnya seperti benih, ya, yang membutuhkan waktu agar bisa tumbuh. Nah, tapi apa yang kita tanam itu tidak bisa simsalabim, langsung menerima buah. Nah, semuanya membutuhkan waktu. Jadi ceritanya waktu juga. Nah, hanya kapan ya benih yang kita tanam itu berbuah, nah itu juga tergantung kepada apa yang kita tanam. Ya, kalau kita tanam jagung, 3 bulan sudah bisa memanen. Kalau tanam durian, ya minimal harus tunggu 3 tahun. Ya, itulah contoh. Nah, saya lanjut, seluruh ucapan, tindakan, serta pikiran yang baik dari Anda juga membutuhkan waktu agar bisa membuahkan hasil. Itulah saya sebutkan tadi. Dan ketika telah tiba saatnya, hasil yang Anda terima bisa berwujud, ya, kasih sayang, materi, atau kebahagiaan. Nah, jadi kalau kita tanam durian, kita panen durian. Kalau kita bersumbangsi, ya, membersumbangsi dana, tenaga, dan sebagainya, itu yang kita tanam, benih itu yang kita tanam. Nah, nanti kita akan menerima berkah berupa kasih sayang, cinta kasih dari orang lain, juga materi yang kita sebut umum dengan rezeki, dan kemudian kebahagiaan, keharmonisan di dalam keluarga, dan bersama dengan teman-teman di ceci. Nah, jadi oleh karena itu, ya, Anda harus selalu bersikap sopan kepada semua orang, terlepas dari siapa mereka atau apa latar belakang mereka. Ingatlah bahwa setiap tindakan dan reaksi Anda akan kembali kepada Anda. Nah, mengapa kita diajarkan kita memberi bantuan kepada para kanenhu, misalnya pada baksos, baksos sembako dan sebagainya, nah, atau baksos kesehatan, kita harus selalulah melayani mereka dengan penuh sukacita, bisa dengan penuh senyum. Nah, maka nanti mereka menerima bukan hanya materi, mereka merasakan cinta kasih, kehangatan kekeluargaan itu yang bisa merasuk ke dalam batin mereka. Nah, kalau kita bagi beras sama mereka, mungkin 2 minggu beras yang kita berikan sudah habis termakan. Tetapi kalau senyuman, pelayanan, budaya humanis ceci yang kita terapkan, ya kita layani mereka dengan baik, ya dengan ucapan-ucapan yang lembut, yang menghangatkan hati mereka. Seperti kita ini satu keluarga, kita tidak membedakan mereka itu apakah dari keluarga yang dari tidak mampu, makanya kita tidak melakukan itu. Tidak demikian. Kita lakukan dengan apa? Maka dengan hasil itu yang cinta kasih yang mereka rasakan, itu masuk ke dalam batin mereka. Itu tidak akan habis. Ya, beras bisa habis dimakan, tapi perasaan kehangatan cinta kasih itu, kepedulian itu melekat di dalam hati sanubari mereka. Nah, mungkin itu dulu. Sani Sece, silakan lanjutkan poin kedua. Baik, Kak En, Wardi Sesium. Ya, kita lanjut ke poin intisari yang kedua ya. Dalam hidup ini dengan menabur benih karma baik, baru bisa menjalin jodoh baik dan memperoleh buah karma baik. Orang yang bisa berbuat baik dengan cinta kasih ialah orang yang dipenuhi berkah. Sumbangsi pria itu telah menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya, sehingga mereka tahu mengasihi diri sendiri dan bekerja keras.
Inilah kekayaan keluarga yang sesungguhnya. Ini warisan untuk anak-anaknya. Inilah tanggung jawab kita sebagai manusia. Jadi, dengan memikul tanggung jawab, kita bisa mengembangkan kemampuan kita. Ya, jadi, warisan terbaik untuk keluarga itu adalah mewariskan nilai luhur bagi keluarga ya, yaitu kasih sayang, kebajikan, keberkahan, dan kebijaksanaan. Jadi harus kita ingat untuk terus berbuat baik dengan welas asih, dan dengan sendirinya tentu bisa mendatangkan berkah. Jadi di sekeliling kita sebenarnya kita juga bisa melihat ya begitu banyak penderitaan apabila kita memiliki welas asih saat menyaksikan kesulitan orang lain. Tentunya kita juga bisa merasakan kesulitan ataupun kesakitan mereka. Jadi kita juga atau tentunya akan melakukan sesuatu agar bisa membantu dengan harapan dengan bantuan yang kita berikan bisa meringankan penderitaan mereka. Jadi saat kita mempunyai sesuatu yang lebih ya atau tidak kekurangan, mungkin tidak sulit bagi kita untuk memberi atau berbagi ya. Tapi dalam kisah ini kita lihat bagaimana pria ini sebenarnya uang yang sudah dikumpulkan sedemikian lama adalah juga sebenarnya sangat dibutuhkan oleh keluarganya sendiri ya. Tapi pada saat pria ini melihat ada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi pria baik hati ini rela ya dan tanpa pamrih memberikan sumbangsihnya, memberikan uang yang sudah disebutkan begitu lama. Dan keluarganya ini juga tidak menyalahkan tindakan pria ini ya, bahkan kebaikan yang dilakukannya itu malah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi Master tadi juga menyampaikan ya ada dua hal yang tidak bisa kita tunda di dunia ini. Yang pertama adalah berbuat kebaikan dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Jadi kita harus benar-benar selalu seperti yang Wadi Sesiung sampaikan tadi ya, kita harus mau secien selalu menggenggam setiap waktu dengan baik dan memanfaatkan kehidupan kita, menginventarisasikan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu aja ya, Wadi Sesiung. Kita bisa Ya. lanjut ke poin intisari yang Ya, ketiga. Betul. Tadi yang saya katakan, pria yang di dalam cerita itu benar-benar dia merelakan yang sulit direlakan. Itu tidak mudah dilakukan dalam kondisi seperti yang pria itu, yang boleh dikatakan mereka pun membutuhkan, tapi dia relakan melihat orang lebih susah, dia serahkan kepada mereka. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, tapi timbal baliknya apa yang dia peroleh, nah, lihat akhir ujungnya itu anaknya semua sukses, bukan hanya sukses di bidang bisnis atau materi saja, juga sukses di spiritual. Anaknya semua juga sangat yungsing, membantu orang, bersumbangsi dan sebagainya. Jadi dua sukses yang harus kita capai, yaitu sukses dalam bisnis atau usaha, kemudian juga harus sukses dalam spiritual. Itulah dambaan dari kita semua. Makanya kenapa sesungguhnya suci, disinilah kita ingin ya melatih diri itu. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, poin ketiga ya, Hus, mohon. Ya, kita harus bekerja keras dahulu, baru bisa menikmati hasilnya. Jadi kita harus belajar bersumbangsi. Asalkan bersumbangsi, kita pasti bisa meraih kebahagiaan dan kedamaian batin. Kita harus bersungguh hati untuk memahami hal ini. Tujuan kita semuanya adalah mencurahkan cinta kasih dan perhatian kepada semua makhluk dan yang menderita dan kekurangan. Kita terus menghimbau orang-orang untuk mengembangkan cinta kasih. Berbuat baik tidak bisa ditunda. Berbakti kepada orang tua juga tidak bisa ditunda. Kita harus memanfaatkan kehidupan dan menggenggam waktu. Janganlah kita menyanyiakan waktu. Jika tidak, berarti kita menyanyiakan kehidupan. Nah, sesungguhnya Master selalu berkata, kita telah terlahir sebagai manusia.
Jika tidak melakukan apa-apa, berarti kita menyanyiakan kehidupan ini. Nah, Sesung Sejemen bisa terlahir di alam manusia adalah berkah loh, ya. Nah, oleh karena itu pergunakanlah tubuh pemberian orang tua kita ini, ya, untuk melatih diri dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan 10 kebajikan dan menghindari 10 kejahatan. Nah, minimal itu saja, ya, atau minimal jalankan 5 sila saja. Kalau bisa, ya, praktekkan 10 kebajikan yang baik dan hindari 10 kejahatan. Semuanya itu melalui tubuh. Nah, jadi bagaimana cara melatih diri yang benar? Sesungguhnya, ini juga kita sudah sering dengar dari Master. Dalam pelatihan diri, kita membutuhkan minimal 5 faktor ini. Rangkaian 5 faktor ini. 1, keyakinan yang benar. 2, tekun dan bersemangat. 3, perhatian benar. 4, konsentrasi benar. Dan kelima, kebijaksanaan. Saya uraikan sedikit rangkaiannya ini, prosesnya ini. Keyakinan akan menumbuhkan segala akar kebajikan. Kan sering kita dengar ya, keyakinan adalah induk dari kebajikan. Nah, keyakinan itu harus yang benar, tapi keyakinan ada dua macam loh. Ada keyakinan benar dan sesat. Jadi kita harus pilih keyakinan yang benar. Nah, bila keyakinan kita menyimpang atau yang sesat, segala upaya pelatihan diri kita akan sia-sia. Namun, memiliki keyakinan saja tidak cukup, ya. Makanya faktor pertama saja tidak cukup. Kita harus tekun dan bersemangat. Itu di dalam 6 paramita sudah ada. Tekun dan bersemangat melatih diri. Kehidupan sangat singkat. Nah, jika kita tidak menggenggam waktu untuk menapaki jalan kebenaran yang kita pilih dengan mantap dan sungguh-sungguh, waktu kita akan berlalu sia-sia dan sulit bagi kita untuk memahami apa itu kebenaran sebenarnya. Nah, saat melatih diri, kita juga harus memiliki perhatian yang benar. Faktor ketiga masuk. Dan konsentrasi benar, 4. Faktor keempat. Karena apa? Tanpa konsentrasi, kita tidak akan bisa mempertahankan perhatian benar. Nah, harus fokus. Kerja apapun harus fokus. Melatih diri pun harus fokus. Nah, jika demikian, bagaimana kita bisa mencapai tujuan dari jalan pelatihan diri yang panjang ini? Nah, itu semuanya butuh fokus. Dengan fokus kita sudah bisa menuangkan perhatian yang benar. Kemudian kita juga harus yang kelima memiliki kebijaksanaan. 1, 2, 3, 4 faktor itu tercapai, maka kita akan mendapatkan faktor yang kelima. Kita akan menjadi manusia yang memiliki kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, barulah kita bisa membedakan baik dan buruk, serta sepenuhnya memahami bahwa hati Buddha dan semua makhluk pada hakikatnya tiada perbedaan. Nah, itulah yang saya sampaikan mengenai poin ketiga. Sani Setia, silakan melanjutkannya. Ya, bagaimana Sani Setia? Ya, ini kan Sesiung. Ya, ini dari cerita pertama ini kita bisa belajar banyak hal ya, Wadi Sesiung ya. Betul. Di segi kita juga bisa mendedikasikan diri kita untuk mengurangi penderitaan orang banyak dengan menjalankan misi-misi yang ada di segi tentunya ya, Sesiung ya. Ya, benar. Di segi Itulah kita utama. dan misi amal dan ya benar. Melalui misi amal dan kesehatan, tentunya banyak yang paham ya kalau kedua misi ini berkaitan langsung untuk bisa meringankan penderitaan orang banyak. Tapi selain itu ada misi pendidikan dan budaya humanis suci ya sebenarnya juga saling terkait ya, karena dengan memberikan pengetahuan, dengan mengembangkan pemikiran dari para penerima bantuan, tujuan kita adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang dapat menuntun kehidupan mereka ya, berharap
nilai-nilai kebajikan ini bisa menjadi bagian yang lebih mendalam dalam diri mereka, sehingga bisa diwujudkan dalam cara berpikir dan perilaku mereka ya. Jadi ketika orang-orang sudah memiliki nilai kebenaran, tentunya kehidupan mereka akan bisa lebih baik ya, lebih damai dan lebih sehat. Jadi kita semua bisa menjadi bodhisattva seperti harapan master ya, memiliki prestasi untuk selalu siap membantu orang banyak, meringankan penderitaan mereka ya, dan tentunya juga harus bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Mungkin itu saja ya Wadi Sesyung ya yang bisa saya betul. tambahkan. Ya, berikutnya kita bisa lanjut ke cerita kedua ya. Kita lanjutkan ke master yang kedua. Ya, silakan Wadi Sesyung. Oke, Ini pedagang tentang ikan dan burung elang. Poin pertama, mohon host ya. Iya, kanan ya. Nah, poin pertama, kita hendaknya bisa memikul tanggung jawab. Setiap orang bisa mengembangkan kemampuan. Sebesar apa kemampuan kita, sebanyak itulah hal yang kita lakukan. Tanggung jawab kita ialah menunaikan kewajiban masing-masing dan kemampuan kita ialah melayani masyarakat dan menjadi teladan bagi generasi penerus. Namun ada sebagian orang yang hanya ingin memamerkan kemampuan, tetapi tidak menyadari tanggung jawab mereka. Jika demikian, arah hidup mereka akan menyimpang. Wah, Sesyung saja. Topik kali ini sangat menarik ya, tentang tanggung jawab dan kemampuan. Nah, apa sih sebenarnya itu? Tanggung jawab ialah, tadi sudah di dalam Master menyampaikan, tanggung jawab adalah menunaikan kewajiban masing-masing, dan kemampuan adalah kita melayani masyarakat dan menjadi teladan bagi generasi penerus. Nah, jadi kemampuan itu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi harus kita tularkan, kita wariskan ya kepada anak cucu kita ya. Nah, kemudian ada lagi satu poin ya. Dari kemampuan kita bisa menginspirasi banyak orang. Ini pun penting. Makanya kenapa ya di Ceci itu apa yang kita lakukan ya, kita sebarkan supaya bisa menginspirasi orang lain juga akan ikut yang menjadi bagian dari kita. Nah, tanggung jawab dan kemampuan itu, kedua hal itu harus selaras. Dia tidak bisa pincang, harus selaras. Artinya apa? Tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang haruslah sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Seperti Buddha membimbing makhluk sesuai dengan kapasitas mereka. Inilah yang disebut dengan metode terampil. Masih ingat Sutra Teratai ya, mulai dari metode terampil. Nah, sama halnya kita mendidik anak-anak di sekolah. Wah, kalau kita mengajar anak-anak ya harus sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya anak TK tidak bisa kita berikan pelajaran SD, juga tidak bisa menerapkan metode yang di SD karena sifat anak-anak berbeda ya, dengan apalagi dengan anak-anak SMA sudah jauh berbeda. Nah, demikian pula metode pengajaran ya di kota besar tidak bisa disamakan dengan di kota kecil karena sarananya berbeda, sumber daya manusia tenaga pengajar yang berbeda, status ekonomi juga berbeda, kultur juga berbeda. Nah, kalau di kota besar ya kita mengajar anak-anak, mereka umumnya berkemampuan tinggi, ekonominya tinggi, tapi coba masuk ke desa yang anak-anak petani, tidak sulit kita terapkan hal yang sama ya. Di kampung, di desa itu yang hidupnya bertani, mereka pakai sepatu pun susah, kita paksakan harus pakai sepatu, mereka akan sangat menderita. Itu contoh ya. Nah, bila diterapkan standar yang sama, misalnya kurikulumnya sama, metode pengajarannya sama, standarisasi ujiannya yang sama, apakah
tidak menimbulkan masalah kesenjangan kemampuan. Nah, ini nanti Sesung Seceh bisa memberikan tanggapan responnya. Ini bersifat umum sekali, berhubungan dengan pendidikan. Nah, kota besar, kota sedang, kota kecil, dan desa terpencil tentu memiliki kesenjangan yang sangat besar. Sehingga tidaklah bijaksana bila contoh tadi ujian nasional yang kita sebut UN diterapkan dengan standar yang sama di seluruh daerah atau di seluruh Nusantara. Nah, oleh karena itu di beberapa tahun kemudian yang belakangan ini kita lihat pemerintah akhirnya menghapus ujian nasional. Kenapa? Nanti coba Sesung Seceh berikan tak respon dulu ya, karena adanya perbedaan-perbedaan. Kenapa demikian? Nah, demikian juga saya hubungkan dengan relawan kita. Dunia Ceci. Membimbing relawan juga harus bijaksana ya. Kita harus melihat kemampuan mereka ya. Mereka agar tidak menjadi beban di luar kemampuannya. Nah, demikian pula menerapkan kebijakan atau peraturan di setiap daerah haruslah bijaksana, harus fleksibel, tidak kaku ya. Nah, kita harus mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia setempat, kemudian sarananya, kapasitas kulturnya dan kultur setempat. Lihatlah Mas Setien memperlakukan melayani ya relawan yang di Afrika Selatan beda ya. Lihat cara mereka berpakaian saja, contoh salah satu ya, masih mereka pakai gaun atau rok ya, nggak pakai celana panjang. Inilah kebijaksanaan yang diterapkan oleh Master. Master melihat kemampuan mereka, kondisi mereka, kultur mereka, maka ada suatu keistimewaan yang dilakukan. Nah, itulah disebut dengan kebijaksanaan. Sehingga lihatlah mereka bisa bertumbuh relanya sangat luar biasa. Nah, jadi seperti halnya dengan kemampuan pendidikan dan pengajaran di setiap daerah itu berbeda-beda. Demikian juga yang dilakukan ya Suci dilihat di negara mana pasti pada umumnya memang sama, tapi ada hal-hal yang dibijaksanakan. Nah, mungkin itu dulu. Ini nanti bisa mengundang ya Sesung Seceh ya memberikan tanggapan. Ini sangat menarik ini ya. Kan Seceh Sani silakan. Kak Wadi Sesiung, ya kita lanjut ke poin intisari yang kedua. Kisah ini mengingatkan kita bahwa untuk mengembangkan kemampuan kita harus memikul tanggung jawab dahulu. Tidak memikul tanggung jawab dan hanya berpikir untuk melakukan sesuatu tanpa mengukur kemampuan diri sendiri, itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Jadi yang terpenting ialah memikul tanggung jawab. Jadi dalam melakukan sesuatu itu mungkin harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita sendiri ya. Kita harus terus bersemangat, tapi juga jangan sampai merugikan ataupun membahayakan diri kita sendiri. Jadi melakukan apapun itu harus penuh dengan kebijaksanaan ya. Ini seperti yang Wadi Sesung bilang tuh, kebijaksanaan itu penting ya. Seperti mata batin kita yang membuat kita bisa melihat, mampu menentukan apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak ya. Jadi apakah yang kita lakukan apakah memang sudah sesuai dengan kapasitas ataupun kemampuan diri kita sendiri. Kita harus berani memikul tanggung jawab tentunya ya, tapi juga harus disesuaikan dengan kemampuan kita supaya tanggung jawab yang diberikan itu kepada kita bisa kita jalankan dengan baik ya, dan kita bisa lebih mengembangkan lagi kemampuan kita. Begitu ya, Pak Sesiung ya. Ya, nah, Sani Seceh sudah Ya. berapa tahun di Ceci ya? Boleh tahu? Sudah lama Sesiung, tapi sempat mundur, dan ini juga baru 2 tahun belakangan ini baru kembali lagi agak. Oh, istilah timbul tenggelam ya. Timbul tenggelam Sesiung masih perlu untuk pelatihan ke dalam diri sendiri dulu Sesiung ini, jadi sudah supaya bisa lebih siap kalau mau balik lagi. Iya, tapi sudah tampil saya lihat semangatnya luar biasa ya.
Berani Sama-sama memikul Sosyo. tanggung jawab. Itu yang bagus. Itulah yang saya salutkan ya. Ini juga berkat teladan dari Sesyong ya, melihat Sesyong yang begitu selalu bersemangat dalam menjalankan suci berkegiatan ya. Sesyong juga salah satu teladan saya, Sesyong. Suci itu wajar-wajar saja. Manusia itu tetap bisa timbul tenggelam itu ya. Bagus, bagus ya. Tapi mudah-mudahan kali ini sudah timbul tidak tenggelam lagi. Nah, baik, saya masuk Mudah-mudahan poin ketiga ya. ya, baik, silakan Sesyong. Ya, host tolong poin ketiga. Iya, kita harus mengingat tanggung jawab kita dan lebih bersungguh hati. Jika kita melupakan tanggung jawab kita, pelatihan diri kita akan penuh rintangan. Diri kita juga akan dipenuhi noda batin. Jadi, kita harus senantiasa ingat bahwa kemampuan kita bergantung kepada kesungguhan hati. Nah, dari poin ini kita bisa menarik satu kesimpulan. Mengapa Master selalu mengakhiri ceramahnya dengan kalimat Toyong Sing? Beliau sudah mengingatkan kita dalam pelatihan diri atau mendengar Dharma harus dengan bersungguh hati. Kita ingat-ingat bersungguh hati, ya. Dengan kesungguhan hati kita baru bisa penuh perhatian, penuh semangat dan konsentrasi. Nah, demikian pula saat kita menjalankan misi suci atau mempraktekkan Dharma, kita harus bersungguh hati agar hasil pencapaiannya lebih optimal. Contoh, saat kita menyerahkan bantuan kepada Kan En Hu, mengapa kita harus lakukan dengan penuh hormat dan mengucapkan Kan En atau terima kasih kepada mereka? Hanya untuk menyatakan kesungguhan cinta kasih kita itu. Cinta kasih dan terima kasih yang benar-benar dari lubuk hati kita, bukan yang dibuat-buat. Nah, itulah sebenarnya maksudnya. Jadi tanggung jawab yang kita emban juga harus bersungguh hati. Hati yang tulus dan rela. Jadi harus dengan tulus dan rela. Nah, mungkin itu dulu. Silakan lanjutkan poin yang berikutnya. Baik, Kak Wadi Sesyong, ya, kita bacakan yang poin keempat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memiliki prioritas dan disiplin dalam melakukan segala hal. Kita harus melakukan segalanya dengan rapi dan menggunakan sumber daya seperlunya saja. Inilah aturan yang harus kita tetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua perilaku berawal dari pikiran. Jika bisa menjaga pikiran dengan baik, secara alami perilaku kita juga akan baik. Ya, benar ya, sesungguhnya kita harus menjaga pikiran kita, ya, niat pikiran kita. Itu niat pikiran adalah sumber dari perilaku kita, ya, mencerminkan perilaku kita. Ini kita lihat di cerita ini bagaimana pria ini hanya melihat seekor burung elang, ya, kemudian timbul keinginannya untuk bisa terbang seperti burung ini juga hanya karena niat pikirannya yang sedikit penuh kebencian, ya, karena ikannya diambil oleh burung elang. Jadi dalam mengejar nafsu keinginan kita itu seringkali pikiran kita itu tidak baik, pikiran tidak baik bisa timbul, ya, karena nafsu keinginan ini. Jadi kita bisa melakukan hal yang salah yang pada akhirnya membuat kita justru menjadi menderita. Jadi nafsu keinginan ini adalah salah satu penyebab utama, ya, kehancuran kita. Jadi kita selalu mencari dan tidak pernah puas dengan yang sudah kita miliki. Jadi dari satu keinginan akan muncul keinginan berikutnya, dari satu impian akan muncul impian berikutnya. Jadi ambisi kita menjadi tanpa batas, ya, tanpa melihat kemampuan dan kemampuan diri kita sendiri, ya, dari sumber daya kita sendiri. Jadi hanya untuk memenuhi nafsu keinginan ini
kita justru menciptakan lebih banyak kerisauan bagi diri kita sendiri ya, yang akhirnya malah membuat diri kita itu justru menjadi menderita. Jadi dengan mendalami Dharma kita dapat memahami ya nilai dan tujuan dari satu kehidupan. Kita harus bisa merasa puas ya. Jadi supaya perasaan bersyukur kita itu akan bisa memenuhi hari kita. Mungkin itu aja ya, Wadi Sesyung ya bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditambahkan, Wadi Sesyung, silakan. Kanan, itulah saya katakan salah satu yang paling susah adalah pengendalian nafsu keinginan. Itu tidak mudah, itu merupakan kunci utama. Kita tiap hari harus bagaimana mengendalikan nafsu keinginan. Makanya tujuan dari pelatihan diri adalah memadamkan nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan sudah kita ketahui ada 5 jenis ya, yaitu yang pertama tentang materi, keinginan materi, kemudian nafsu birahi, nafsu makan, nafsu tidur, dan kemudian nafsu yang disebabkan oleh 5 agregat atau 5 skanda. Nah, itu saja saya memberikan. Mungkin ini waktunya cukup panjang, kita berikan dulu kesempatan kepada Sesyung Secye yang lain untuk bisa bertangkapan, bisa kita berdialog, bisa berinteraksi. Ini membuat supaya sing-sing kita lebih menarik. Silakan, Secye. Silakan, Pipi Liang Secye. 感恩参等开始，感恩师兄师姐，感恩 Sri dan Wardi 师兄。Jadi di dalam pelatihan 4-in-1 yang lalu oleh Henry, ya, yang saya sempat merasa bahwa ini juga penting ya. Dengan kita mempraktekkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan, dan juga Wen Sisiu mendengar, merenung, dan melatih diri, ini akan menanam, berarti kita akan menanam benih baik, sehingga kita akan memperoleh hasil buah yang baik juga. Dan juga dengan menjalin jodoh baik dengan sutra teratai dari kehidupan ke kehidupan, kita akan sesuai dengan arah tujuan yang benar ini akan mencapai kebudaan. Dan juga Dharma yang telah kita resapkan ke dalam batin itu bisa merubah tabiat buruk kita, sehingga kita bisa merubah diri kita. Dan juga kita bisa mengambil hikmat dari suatu masalah. Sehingga kita bisa memasukkan kebiasaan baik ini ke alam bawah sadar kita dan disimpan di gudang kesadaran ke-8 kita. Dengan mematuhi sila, kita berada di jalan yang sedang kita tuju. Dan juga semua pintu Buddha itu harus samadhi. Dengan samadhi dapat mengikis nafsu keinginan dan juga bisa melepas keakuan dan memiliki hati yang tulus dan juga murni. Dan kita harus bisa menggenggam waktu menanam benih murni karena kita telah menjalin jodoh baik dengan suci selama 10 tahun ini. Dan juga dalam menapaki jalan bodhisattva ini, kita harus tekun bersemangat karena kita adalah orang-orang yang penuh berkah. Kita semuanya akan menuju kendaraan tunggal dan kita harus bisa mempertahankan ajaran sempurna ini pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan yang paling penting adalah kita bisa mempraktekkan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Cảm ơn Sư兄Sư Chị. Cảm ơn Vivi Liang Secye ya atas sharingnya. Ya, mungkin ada yang perlu ditambahkan oleh Wadi Sesyung. Ya, silakan dulu yang lainnya, nanti kita banyak bisa muncul. Ya, baik Sesyung Secye, silakan ya bagi yang ingin berbagi kesan-kesan batinnya dari cerita Master Chen bercerita 2 episode hari ini. Silakan Sesyung Secye. Ya, ini ada Mulyadi Sesyung ya.
Yang resign silakan Mulyadi Susio. Kanan saja. Selamat pagi Susyong Sujeman. Isi kanan sang bercerita ya dalam pagi ini ya. Saya mau coba sharing power tangsia ya. Kita kan rata-rata di sini sudah punya anak lah ya. Mungkin ada yang kuliah, ada yang sudah habis, mungkin ada yang masih SD atau SMP SMA. Saya kemarin ada sharing ya sama anak. Ya, kebetulan kemarin saya ikut pelatihan Jakarta, jadi saya kunjungi dia. Kebetulan anak sekolah di Jakarta ya. Jadi saya sharing sama dia. Dengarlah nak, waktu 4 tahun ini dengan baik-baik. Jikalau kamu tidak menggunakan waktu 4 tahun ini dengan baik, dia akan berefek samping ke belakang. Berlakukan baik atau tidak, waktu tetap sama lewat. Itu yang poin kamu harus ingat. 4 tahun tetap lewat. Lu manfaatkan, korbankan, belajar dengan bersungguh hati dalam 4 tahun ini. Nah, anggap manusia hidup, kita anggap 70 tahun atau 75 tahun ya. Nah, umur dia tamat sekolah, otomatis sekitar 20-an, 22 ya. Nah, 22 kurang 70, masih sisa banyak dong. Jadi ada mau 50 tahun punya waktu ya, 48 atau 50 lebih. Saya bilang, korbankan 4 tahun ini, kamu belajar dengan bersungguh hati, kamu akan memperoleh suatu pekerjaan atau apa ya usaha kamu sendiri akan lebih baik. Karena kondisi sekarang kita sudah tahu, saingannya cukup berat. Kita diet, anak yang nggak ada, kita dulu nggak ada pendidikan udah bisa cari nafkah lebih enak. Sekarang bukan nggak bisa. Kalau nggak kuliah dengan baik, nah ini masalah besar. Karena saingan di pasar tuh anak kita nggak bisa diterima. Otomatis dia akan mungkin ya ekonominya lah ya, mungkin ekonomi dalam kehidupan dia, dan dia selalu menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain siapapun ya. Karena manusia tidak pernah mengakui kesalahan, selalu mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Nah ini yang saya sampaikan pada anak. Benar-benar kamu harus bersungguh hati untuk melakukan 4 tahun ini kuliah dengan benar. Di kuliah pasti ada teman yang bandel yang begitu begini. Kamu harus bijak. Kamu harus bijak untuk melakukan, untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Bukan kamu mengikuti yang kurang baik. Malah mestinya kamu sebagai insan suci, dia itu suci, aku bilang kamu sudah tahu ya, suci itu seperti apa. Pengaruhi mereka. Tulari mereka yang baik-baik. Mengarah mereka ke jalan yang baik. Itu sebab kamu melakukan suatu untuk menjaga diri, juga untuk membuat suatu kebaikan. Jadi kamu harus bijak, saya bilang. Jadi kebetulan satu kos itu, satu rumah lah, kita tinggal apartemen, ada satu keponakan tinggal sama dia. Nah, karena mungkin saya yang sering katakan hal-hal yang positif, gue bilang orang yang mengerjain kita atau orang yang kita tinggal bersama, jikalau dia itu selalu membawa masalah, lu anggap itulah gurumu. Jadi dia chat di keluarga, jadi saya tawa gitu loh. Tawanya gini, dia chat sama mamanya ya, Ma, ini si A ini dia lagi sakit nih, demam. Saya ajarin dia masak miswa, pakai ini, saya udah ajarin. Nah, habis itu saya bilang saya ke kuliah. Begitu pulang, miswanya di lantai berserak, tempat masaknya itu coba kayak cola listrik punya dimasukkan ke tempat bak cuci. Untung kepalanya masih nongol di atas, kalau semua terendam habis ya lah katanya. Dia bilang, aduh kalau bisa aku tumbuk ya. Untung papa bilangin katanya. Itulah sebagai guru-gurunya untuk melatih diri dia. Makanya bilang dia cuma senyum-senyum aja begitu, dia kasih beresin semua, dia senyum-senyum aja. Karena kita mengajarkan hal-hal yang positif, mungkin anak berpikir positif. Jikalau saya bilang saat itu, mungkin anak saya berantem sama adik sepupunya ini. Pasti berantem. Kenapa kamu lakukan hal itu? Kamu cuma sibuk main dengan gadget. Begitu anak saya pulang ke apartemen, buka kamar, dia lagi main handphone, dia langsung simpan handphonenya. Jadi anak ini memang ini kan semua ada cerita dari keluarga. Kita yang apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai.
anak yang kita selalu kasih mungkin masukan-masukan yang positif, mereka dengar, suatu saat mereka pasti masuk ke pikiran mereka. Mungkin ke 7, ke 8 ya. Titik pasuk mereka itu masuk sendiri. Kita nggak usah pungkirin. Jadi yang penting kita lakukan, bicarakan terus saja. Mungkin itu yang membuat anak lebih bijak gitu loh. Karena awalnya saya cuma cerita ini, saya cerita panjang ke yang ini. Jadi kita genggamlah waktu yang tepat, kesempatan yang baik, lakukan hal yang baik. Kemudian hari kita akan memperoleh. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti ada. Makanya saya bilang sama anak saya, dari kecil saya udah tanamkan anak. Belajarlah bahasa Mandarin, Inggris. Saya bilang itu dari kecil ya, mungkin saya sudah antar anak-anak seperti itu. Karena saya menggenggam waktu. Saya tahu dunia ini pasti bahasa Inggris sudah oke. Karena di sekolah udah yang sekolah-sekolah yang bagus, mereka sudah ada mengajari yang Inggris ini. Bahasa Indonesia, saya justru tanamkan di rumah jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa ibu atau bahasa Mandarin Inggris, supaya anak ini bisa bersaing di luar. Karena bahasa Indonesia kita ketemu temannya atau kita di pasar udah ketemu bahasa Indonesia, udah bahasa yang seharian. Nah, bahasa Inggris di sekolah diajarin. Mandarin tidak gampang diajarin. Suka ibaratnya bocing. Kalau kita nggak latih, kita nggak aktif di situ, dia hilang sendiri. Itu Mandarin. Nah, dari TK saya udah ajarin anak antar jemput untuk privat. Ternyata masih ada yang tertinggal. Anak saya yang paling kecil tuh nggak mau. Yang 2 jalan. Nah, saya selalu analisa ke seorang. 1000 misalnya PT Astra atau BCA buka lapangan kerja ada, terima cuma 5 orang. 1.500 saya, kita anggap 500 pelamar aja. Yang bisa menguasai Mandarin ada berapa? Yang bisa mau bahasa Inggris berapa? Bahasa Indonesia berapa? Kita udah tahu semua. Mandarin paling dikit. Begitu dites introspeksi, dites anak kita yang keberapa? Kesempatan anak kita berapa? Itu yang sangat penting bagi kehidupan. Saya pikirkan dulu gitu. Saya pikirkan dari dulu. Maka saya terang Mandarin sangat penting. Karena kita sudah tahu juga global, tadi kemarin kita ikut pelatihan Jakarta. 2045 Indonesia bisa masuk negara 4 kuat di dunia. Dan itu sangat penting. Cina atau India itu nomor 1. Nah, apakah nggak pengaruh dunia dengan bahasa ini? Sangat penting. Makanya saya selalu anjurkan kalau bisa Mandarin. Genggamlah anak-anak masih kecil, leskan mereka seperti itulah komunikasi. Karena itu sangat penting mata pencaharian atau pergaulan anak kita ke masa depan. Kira-kira itu yang saya bisa sharingkan terhadap dengan把握当下dengan waktu ini. Karena sesuatu zaman听我的分享，那么Kan loh, mulia di Sesium. Sharingnya sangat bagus sekali. Makanya Sesium sudah mempraktekkan. Sebelum ini kita dengar ceritanya tadi, Master sudah menyampaikan, ya kita mewariskan kepada anak cucu kita, ya bukan hanya yang bersifat materi atau yang berwujud saja, tapi juga harus diiringi dengan yang tidak berwujud. Jadi Sesium sudah mempraktekkan itu, ya dengan mewariskan kepada anak. Jadi makanya itulah yang paling penting. Karena yang warisan yang berwujud itu tidak kekal, bisa habis. Tapi warisan yang tidak berwujud, seperti tadi saya katakan, pengetahuan itu tidak berwujud. Kemudian yang lebih penting lagi, wariskan kebijaksanaan. Jadi nanti generasi kita, ya mereka itu bukan hanya mensukseskan ya yang bersifat pendidikan atau bisnis saja, tapi juga sukses dalam spiritual seperti yang saya katakan. Nah, minimal itu harus seimbang ya. Nah, kalau spiritual lebih tinggi dari yang 2 itu tidak mengapa, tapi minimal harus seimbang. Dengan demikian tidak akan menjadi orang tua Huanlo ya atau khawatir lagi. Nah, ya, Sesium itu luar biasa loh ya. Bisa ini menjadikan juga suatu sharing menjadi pelajaran bagi kita semua
orang tua ya. Nah, karena kita jangan serahkan semua pendidikan itu ke sekolah. Sebenarnya pendidikan yang paling besar porsinya itu ada dari keluarga. Itu keluarga, pendidikan keluarga itu 50% loh. Sekolah sebenarnya hanya 25%. Kemudian masyarakat itu 25%. Tapi saya cerita ini pendidikan ya, bukan pengajaran. Nah, beda pendidikan dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu memang porsi itu lebih tinggi di sekolah. Itu di atas 50% atau 70%. Tapi pendidikan itu kita ini juga menjadi guru di rumah. Jadi sesungguhnya saja, mungkin yang saya sampaikan ini karena saya mempunyai latar belakang sudah cukup lama di pendidikan. Ya, mungkin Sani saja mau tambahkan, silakan. Ya, Kak En, mulai di Sesiung ya untuk sharingnya, Kak En juga Wadi Sesiung. Ya, cerita sharing mulai di Sesiung tadi juga jadi mengingatkan saya ya, karena sama ya anak saya juga ada yang tinggal sendiri terpisah ya di luar kota. Jadi ya sharing yang mulai di Sesiung juga mungkin bisa menjadi apa ya, Panutan. banyak untuk supaya ya benar, supaya bisa seperti mulai di Sesiung ya, bagaimana harus menerapkan nilai-nilai kebenaran ya kepada anak kita, walaupun dari sekolahnya, dari tempat dia belajarnya juga sudah ada pengajaran, tapi dari kita orang tua juga tetap harus ada pendampingan dan pembekalan ilmu ya tentang nilai-nilai kebenaran. Iya, di Sesiung ya ini ada Gunawati Sece ya yang raise hand. Mungkin kita kasih kesempatan dulu ya ke Gunawati Sece ya. Silakan Sece. Pagi, Sani Sece dan Wardi Sesiung. Dan pagi. Sang Rentuh Syokose. Pagi Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Berbicara masalah warisan keluarga ya. Memang kita sebagai orang tua adalah sebagai model ya, sebagai contoh ya, panutan, teladan ya untuk anak-anak kita ya. Anak-anak itu gampang sekali ya meniru ya. Kita makanya jangan memberikan hal-hal atau pikiran, ucapan dan perbuatan yang negatif ya. Kita berikanlah ya seperti yang tadi dikatakan sama Mulyadi Sesiung ya. Semuanya yang positif ya, nanti dia mencernanya juga hal-hal yang baik semua ya, karena dia meniru ya, dia gampang sekali ya meniru namanya anak-anak ya. Makanya kita tuh sebagai panutannya, sebagai teladannya ya harus itu ya, harus memang betul-betul memberikan berpikir yang positif, berucap yang positif, berbuat yang positif ya. Seperti dikatakan ya, ternyata memang Wardi Sesiung saya terkagum-kagum karena seorang pendidik ya. Tadi dikatakan kita memberikan pendidikan dan pengajaran berbeda, iya ya, ternyata wah saya juga karena saya taunya cuma bekerja ya, saya punya dua kaki dan dua tangan ini, taunya saya bekerja dari pagi sampai nanti malam. Paling mendengar, wah menginspirasi saya sekali ya. Iya memang pendidikan itu ya tidak kita berikan sepenuhnya ya kepada pihak sekolah ya. Kita pihak sekolah memang memberikan pengajaran ya yang lebih besar ya, persentasenya. Nah disitulah makanya kalau kita mendidik anak kita ya seperti yang kita tadi bersama-sama ya, melihat master kita bercerita, setelah mereka ya dari biasanya kita ya kayak seperti saya ya dari kampung ya mau mencari pekerjaan kan pasti ke kota ya, karena disitulah ya kita bisa mendapatkan suatu hasil ya
yang optimal ya. Tapi karena tadi si pemuda ya, seorang berpendidikan tapi dia miskin ya, dia kaya batin ya, walaupun miskin harta tapi dia batinnya kaya ya, dia bisa memberikan panutan ya kepada 3 orang anak-anaknya ya. Nah, saya juga yakin ya kita di sini yang ada di yang ikut Sinfasiang ya, Mitra Bajik, saya melihat ya memberikan ya pendidikan dan pengajaran ya, baik itu pendidikan resmi ya dan spiritual, sampai ke anaknya, sampai ke cucunya ya. Sesung dan Secemen di sini memberikan teladan ya. Saya sangat benar-benar luar biasa. Saya bilang, wah, saya juga ingin mencontoh nih ya, Sesung Secemen bisa mendidik anaknya ya, memberikan pengajaran sampai masuk menjadi ke dunia seci ini ya, ikut ke barisan insan seci, bahkan sampai ke cucunya ya, itu luar biasa ya. Memang kita sebagai Mitra Bajik ini ya, kita bisa mencontoh ya hal-hal yang baik ya. Sesung Secemen juga sebagai pengusaha ya, bisa merekrut ya semua orang-orang yang sulit mencari pekerjaan ya. Tadi juga dikatakan di dalam kisah yang kedua itu membanding-bandingkan ya. Memang kita manusia awam ya, pada umumnya ya begitu ya, selalu membanding-bandingkan ya. Jadi kita di dalam pelatihan diri ya, kita tidak usah membanding-bandingkan ya. Kita introspeksi diri kita saja. Saya sudah menapaki di jalan bodhisattva, jalan yang penuh kesadaran ya. Kita tidak usah menoleh ke belakang lagi ya, kita harus terus maju ya. Tidak usah membanding-bandingkan, karena kalau kita terus membanding-bandingkan ya, pelatihan diri kita pasti akan berhenti ya. Karena kerisauan batin kita itu bukannya terkikis, malah makin bertambah ya. Ya itulah ya untuk dia cerita yang tadi kita sama-sama mendengarkan ya. Pada dasarnya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kita harus bersungguh hati dengan ketulusan hati. Kita memberikan cinta kasih yang universal ya, tanpa keluh kesah ya. Kita harus selalu mengingat Dharma ya, dengan penuh sukacita di dalam hati kita ya. Itu saja yang bisa saya berikan ya. Sesiung Wardi ya, mungkin bisa menyempurnakan ya dari kata-kata saya, karena biasanya kan kalau seorang pendidik ya mempunyai kata-kata yang lebih sistematis, lebih bagus dan lebih mudah dicerna ya oleh kalayak ramai ya, seperti kita di sini ya. Kanen ya Sani Sece dan Wardi Sesiung, kanen Sesiung Secemen. Kanen lo Gunawati Sece. Bagaimana Sani Sece, saya tanggapi dulu. Silakan, Wardi Sesiung. Karena waktu ini panjang ya, kita bisa berinteraksi ini bagus sekali. Karena banyak sekali masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Karena hari ini kebetulan topiknya ada salah satu topik yang kita bicara adalah tentang tanggung jawab. Jadi kita apakah sebagai orang tua juga mempunyai tanggung jawab ya. Nah, sebagai di Ceci relawan juga mempunyai tanggung jawab. Nah, tadi mulailah ya dari rumah dulu. Makanya Master selalu mengatakan dari yang kecil dulu, dari rumah dulu kita bertanggung jawab. Maka nanti di Ceci, di masyarakat, kita sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, apalagi sudah sampai ke tingkat dunia bangsa. Jadi makanya dari keluarga yang termasuk yang kecil ini, kita mulailah dengan menanamkan tanggung jawab ya. Nah, tadi sudah kita bahas, bagus sekali loh ya, sekarang sudah bisa membuka ya pikiran, cara berpikir setiap orang. Nah, tapi masih banyak lagi ya sesiung-sesiung, sece-sece semua yang mempunyai cara pandang yang bagus. Nanti jangan lupa ya ikut sharing di sini. Ya, kita hanya masalah pendidikan saja, tidak akan habis ya. Belum lagi tentang spiritual. Master sudah masuk ke pendidikan spiritual yang sangat luar biasa. Jadi seperti yang Gunawati Sece tadi mengatakan, kita mau mengikis keresahan, tapi tanpa metode yang benar,
malah akan mempertebal kerisauan kita. Jadi keluarga itu juga bisa mendatangkan kerisauan, ya, karena banyak yang harus kita hadapi. Nah, makanya kita jangan menuntut, menurut saya, himbauan saya, jangan menuntut terlalu tinggi kepada anak-anak kita. Ya, kita menuntut, misalnya salah satu, kadang-kadang kita menuntut nilai yang tinggi, menuntut ranking anak kita. Sedangkan kita sudah belajar Dharma, kita sudah tahu karma setiap orang berbeda-beda. Nah, jadi kita mengharapkan boleh, tapi harus dibarengi dengan kita juga memberikan wejangan-wejangan yang baik, yang penuh dengan kebijaksanaan. Ya, tidak hanya kita menuntut tanggung jawab mereka saja, tapi kita lihat kemampuan mereka apa. Nah, tadi Mas sudah mengatakan, ya, tanggung jawab itu harus sesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan dia angkat 5 kilo, kita berikan dia suruh dia angkat 10 kilo, itu hal yang tidak mustahil dan akan menyebabkan hal-hal yang lebih tidak baik lagi terjadi. Jadi kalau anak kita bisa bahagia, dia mau belajar, itu sudah syukur. Jadi kita jangan tuntut dengan nilainya, atau seringkali kalau saya hadapi itu banyak orang tua yang kalau ranking anaknya turun sudah mulai anak itu sudah dipersalahkan ini dan itu. Nah, jadi sebenarnya ya kemampuan setiap orang itu ada batasnya. Nah, makanya kita lihatlah apa yang diterapkan oleh Sang Buddha kepada murid-muridnya dengan metode terampil sesuai dengan kapasitas. Ya, mungkin Sani Sece bisa menambahkan. Ya, cảm ơn Wadi Sejong, cảm ơn Gunawati Sejaya atas sharingnya tadi ya. Ya, setuju dengan Wadi Sejong yang tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Gunawati Sejaya. Jangan sampai untuk menghilangkan kerisauan yang ada malah menimbulkan lagi kerisauan baru ya, Sejong ya. Ini nggak selesai-selesai, ini kerisauannya makin bertambah yang ada. Jadi ya, di zaman sekarang ini benar ya, untuk ke anak-anak mungkin kita tidak bisa menentukan standar harapan kita itu harus sesuai dengan yang bisa dicapai oleh anak kita ya. Kita bisa menyampaikan apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin mereka capai, tapi juga tentunya kembali lagi kepada anak-anak kita sendiri ya, bagaimana kemampuan mereka dan bagaimana mereka juga mempunyai standar pencapaian mereka sendiri, standar impian mereka sendiri. Jadi kita bisa menyampaikan kepada mereka, tapi juga kembali lagi sesuai dengan kapasitas mereka sendiri ya. Jadi tanggung jawab memang kita harus sama-sama harus berani memikul tanggung jawab. Tapi seperti yang tadi Wadi Sejong tambahkan, jangan sampai kemampuan kita hanya bisa memikul 5 kilo, tapi kita mengambil tanggung jawab yang lebih besar dari itu ya. Itu akan membuat kita kesusahan sendiri ya. Itu aja ya mungkin ya Wadi Sejong ya. Ini saya lihat sudah ada Linda Sejaya dan Jaka Wijaya Sejong ya. Kita persilakan dulu kepada Linda Sejaya untuk sharing. Silakan Sejaya. Cảm ơn Sunny, cảm ơn Wadi Sejong, cảm ơn sang人说故事. Bagi semua session, salam sehat selalu dan sukacita dalam mendengarkan Dharma ya. Hari ini tentang warisan keluarga dan kemampuan. Warisan, saya percaya ya, dalam kehidupan ini, apalagi di dalam zaman sekarang ini, semua pemikirannya dari orang dulu ya
sampai sekarang ya, anak milenial itu pemikiran sama sekali tidak sama. Dikatakan ya, orang dulu itu mereka lebih bisa diatur ya. Tapi kalau anak-anak sekarang udah pinter, yang sekolah, serba bisa, ya, pandai bergaul, ya. Kadang kita ini orang tua tuh jadi harus bertanya pada mereka. Malah kita lebih harus mengetahui pada mereka, ya, belajar sama mereka, ya. Kadangkala kita tidak usah, orang tua nggak perlu memikirkan bahwasanya kemampuan kita tidak sama dengan anak kita. Sebenarnya sama. Semua orang mempunyai warisan keluarga, ya. Keluarga harus dengan menanam benih yang baik, menciptakan dengan karma baik, ya. Tidak lain harus kita menghargai mereka, kalau bisa kita mewakili dari mereka untuk saling simpati, belajar dengan empati. Kalau saya sama anak itu belajar empati itu gimana caranya, cara pandangan mereka sama kita, ya. Jadi bukan kita sambil kayak tarik, ibarat tarik layang-layang ya. Kita kadang ada melepas sedikit, kadang kita tarik sedikit. Jadi bisa untuk menciptakan suatu benih-benih yang baik dan mengerti apa maksud dari orang tua, maksud dari kita itu maunya apa, mereka bisa memasukinya, dan juga kita menghargai mereka, menghormati mereka waktunya. Jadi semuanya adalah saling kita untuk belajar, saling kita menghormati supaya kita bisa menciptakan suatu kedamaian. Apa keperluan mereka yang harus mereka miliki, dan juga kemampuan dari mereka. Setiap orang memiliki kemampuan mereka masing-masing, dan juga kelemahan mereka. Kelemahan mereka itu tidak harus menjadi suatu kelemahan pada mereka, malah kelemahan itu akan menjadi suatu keindahan bagi mereka yang bisa membawa kita suatu pengetahuan inspirasi yang berharga. Saya tidak pernah yang mau memaksa kehendak dari dulu ya. Dulu saya merasa agak susah untuk memasuki ke batin anak ya. Gimana caranya ya? Jadi saya merasa itu harus kita menciptakan suatu jalinan jodoh berkah yang baik ya, supaya bisa memasuki pada kemauan mereka yang benar, ke arah tujuan yang benar, baru bisa untuk menjalani dengan kehidupan yang benar. Mereka bisa dengan kesenyuman, dengan pelukan pada kita. Dan juga apa kemauan mereka juga tidak segan-segan pada kita. Nah, itulah suatu sifat ya dari keluhuran, ya, mencurahkan dengan kasih sayang ya pada kita dan cinta kasih pada kita. Apa yang kita perlu untuk membantu mereka dengan tidak meragu-ragu lagi untuk membantu pada kita. Itu yang benar-benar kita belajar ya, kasih sayang ya pada semua orang. Itu adalah kemampuan pada semua orang. Udah gitu aja sih sharing saya, Kak En, semua sesungguhnya. Wah, Kak En loh, Linda Setia. Bagus sekali. Hari ini banyak kita belajar tentang bagaimana kita menghadapi ya, mendidik ya anak-anak, karena itu adalah merupakan kerisauan ya. Nah, dengan kita bisa memberikan pandangan yang baik kepada anak dengan cara metode yang tepat ya, maka diharapkan supaya benar-benar kerisauan ini bisa kita hapus. Apakah sudah lenyapnya kerisauan? Sudah selesai belum? Kekhawatiran masih tetap. Jadi beda kerisauan dengan kekhawatiran ya.
kerisauan yang sedang kita hadapi. Kalau kekhawatiran yang belum akan terjadi. Nah, jadi sesung saja semua ini sudah merupakan tanggung jawab. Ya, kita bicara tanggung jawab. Nah, jadi di tanggung jawab itu harus ada hubungan dengan kemampuan. Kemampuan harus kita kaitkan lagi dengan metode. Makanya banyak sekali saya lihat ya, kenapa orang tua semua mempunyai kasih sayang kepada anak. Itu sudah pasti ya. Hanya cara penyampaian kasih sayang itu kadang-kadang setiap orang tua itu berbeda-beda ya. Nah, terlalu besar kasih sayang maka terjadilah protek. Terlalu protek kepada anak juga menyebabkan anak tidak bisa berkembang. Malahan anak sulit ya untuk mengalami kesulitan untuk melampiaskan segala ketidakpuasan mereka. Jadi makanya banyak komunikasi lah antara orang tua dengan anak itu paling penting. Hanya kadang-kadang satu kesulitan adalah dalam komunikasi. Ya, komunikasi itu kadang-kadang kita tidak sesuai dengan keinginan. Jadi komunikasi dalam mendidik anak itu lebih sulit daripada komunikasi dengan kita di masyarakat ya. Jadi makanya kita dengan anak-anak itu pentinglah ya, kasih sayang sudah pasti penting ya, tetapi jangan sampai berkembang kepada proteksinya terlalu besar. Ya, kalau proteksi terbesar itu namanya bukan kasih sayang, itu memanjakan anak. Nah, jadi kalau sudah memanjakan anak itu konotasinya menjadi negatif. Nah, jadi kita ambil jalan tengah, yang tengah-tengah. Ada kasih sayang untuk memberikan perhatian dengan komunikasi yang baik. Itulah yang menjadi harapan bagi kita. Seperti yang Linda Sece katakan tadi, setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan. Benar, ya. Tapi itu membuat indah. Ini satu kata yang saya tertarik. Kata Linda Sece, kekurangan dan kelebihan itulah memperindah kehidupan kita. Benar. Kalau semuanya memiliki kelebihan. Artinya seperti kalau kelas itu anaknya itu semua pintar, nggak ada yang bodoh. Saya kira nggak ada juara satu lagi. Jadi kita harus kanen juga loh, ada yang lemah, kekurangan. Makanya kita mempunyai ranking yang lebih tinggi. Kalau semuanya sudah hebat semua, mana ada lagi ranking 1, ranking 2. Jadi makanya kelemahan itu pun memberikan satu keindahan bagi kita. Nah, itu mungkin itu dulu. Sani Sece, silakan mau ditambahkan. Ya, Kak Linda Suci atas sharingnya ya, Kak juga Mati Sesio. Ya, hari ini cukup menarik ya, banyak yang sharing tentang hubungan orang tua dan anak-anak ya. Jadi benar seperti yang Linda Suci sampaikan tadi, pemikiran mungkin karena sudah beda generasi ya, jadi pemikiran kita sebagai orang tua itu kadang bisa berbeda dengan pemikiran dari anak kita. Jadi ya itulah indahnya perbedaan dan indahnya kekurangan dan kelebihan ya, Susyung ya. Ya. Jadi kita harus bisa untuk ini bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai orang tua dan bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua kita ya. Mungkin itu aja ya, Susyung. Kita lanjut ya ke sharing yang berikutnya ya dari Jaka Wijaya Susyung. Silakan Susyung. Halo, Sani Sece, it's me. Halo Jaka Susyung. Wijaya. Saya persingkat jadi Jangka Wijaya. Itu panggilan akrab di komunitas saya. Ya, soalnya Johannes terlalu banyak. Udahlah, sedikit beda dikit lah Jangka Wijaya atau Angka. Nama last name. Begitulah kalau di kantor juga, kalau email ke orang itu bukan dipanggilnya first name tapi dipanggilnya last name kalau mau cari kontak kalau ya. di kantor, kalau di email. Mr. Angka Wijaya. Oh. Nah, itu selingan ya. Kita kan Johannes Susyung. Kemarin sempat ketemu ya di Jakarta ya. Iya, oke. Nah, sebenarnya saya bicara tanggung jawab itu ya sebenarnya saya ingin cerita tentang SOP ya. Sebelumnya kami saran Kaiser ya. Di mana ada tanggung jawab, di situ ada SOP. Saya ambil satu case lah ya.
ambil satu case, misalkan saya membuka satu usaha restoran di kota besar, ya. Saya ngomong di kota besar itu Jakarta. Saya memiliki karyawan dan juga saya selalu ini contoh aja cerita ini benar-benar fiksi tapi ada benernya juga kalau di realita ya, karena saya belum punya bisnis, tapi ini pemisalan. Oke. Saya punya bisnis restoran dan saya mempunyai karyawan dan saya karena di mana juga agar pasti kalau restorannya mau gede itu pasti selalu ada SOP, yaitu Standard Operational Procedure. Standard Operational Procedure itu dibuat berdasarkan pertimbangan manajemen dan juga beberapa istilahnya pembelajaran dibuat supaya tentu restorannya itu semakin lancar berjalannya, seperti itu. Saya bukan mau restoran sih di usaha apapun, tapi saya ambil case restoran. Salah satu SOP-nya itu kalau di kota besar ya, saya tekankan lagi di kota besar, di Jakarta. Ada SOP yang cukup menarik yang selalu ditempel kalau di mana ya? Pokoknya adalah tempelannya SOP-nya nih. Harap untuk tidak membawa makanan dan minuman dari luar restoran ini. Mungkin di Medan ada ya, kalau di restoran besar ya. Kalau tebing tinggi ada nggak ya? sorry ya. Bagus. Ya. Tidak ada itu. Kalau tebing tinggi mungkin kota kecil. Ya, Kalau kota besar yes. betul. Ya. Ya, Jakarta betul. Apalagi jangan ditanya Jakarta. Bukan Jakarta, Jabodetabek karena udah besar. Nah, menariknya ini sebentar ya, saya Oke, halo? Can you hear my sound? Sorry, ya sedikit ini. Menariknya, banyak orang yang menuruti SOP, yang saya sebut SOP tidak memakan makanan dari luar, tapi tidak mengerti makna di dalamnya dan tidak mengerti makna perusahaan. Saya sebutnya sebagai restoran lagi. Tujuan dibuka restoran tentunya adalah membuka lapangan ekonomi sehingga ada perputaran uang. Jarang-jarang kalau karyawan yang kurang bijak, karyawan yang kurang bijak, kalau melihat orang yang membawa makanan-makanan dari luar tapi tidak mengerti makna di SOP itu, yang ada yang memakan istilahnya restorannya juga jadi masalah juga. Padahal mungkin pelanggan yang datang, oke, dia bawa makanan dari luar, tapi dia juga memesan makanan yang ada di restoran tersebut dengan pesanan yang lebih banyak. Nah, pertanyaannya, sebagian besar orang tidak mengerti kenapa orang membuat SOP tidak memakan makanan dari luar. Menurut saya, kenapa dibuat seperti itu? Yang pertama, pelanggannya itu benar-benar tidak tahu siapa. Jadi sangat acak, sangat random, apalagi kota besar. Yang kedua, ya logikanya aja, logika bisnis saja. Saya bawa minuman dari luar, tapi saya minum di restoran itu. Yang kepake AC-nya siapa? AC-nya restoran itu. Berarti listriknya restoran itu. Atau sumber daya restoran itu. Yang kedua, yang kepake itu Yang kepake itu adalah karyawan tersebut yang melayani atau pelayan tersebut. Ibaratnya kamu beli makan dari luar, tapi makan di restoran itu, tapi nggak kasih makan. Atau ya bahasa Medannya nggak kasih bohocia buat yang karyawan itu, bohocia, bohancia. Wajar lah kalau ya penjaga atau karyawan itu marah-marah. Tapi lain cerita, kalau misalkan orang punya kebijaksanaan, oke lah, saya memang bawa makan dari luar karena saya demen, tapi saya mau makan di restoran ini mungkin karena di sana nggak ada tempat duduk. Oke, saya pesan juga makan restoran yang ada menu-menu dari restoran ini, saya pesan banyak. Karena tahu bahwa ya aku mau menghargai lah tempatnya dengan cara membeli makannya. Dengan membeli makan kan duitnya kan masuk ke kantongnya restoran sehingga buat menutupi biaya karyawan dan biaya listrik. Aku yakin kalau restoran bijak tidak akan marah kalau walaupun orang itu memesan makanan dari luar, tapi orang itu membawa makanan dari luar,
Tapi tapi dia memesan banyak di restoran itu. Kenapa? Ownernya happy karena dapat duit, udah selesai. Nah, problematikanya banyak yang nggak mengerti makna di balik itu. Tujuannya saya memesan di makanan yang saya tempati itu adalah menghargai sumber dayanya. Itu banyak yang nggak ngerti sehingga hanya mengerti SOP yang di depan. Itulah sumber ketidakbijaksanaan. Saya mengambil contoh itu adalah restoran yang SOP, tidak memesan makanan-makanan dari luar, itu karena banyak orang yang tidak mengerti makna di baliknya. Salah satu makna di baliknya itu adalah menghargai sumber daya yang digunakan, dan cara ya belilah makanannya di situ supaya memberikan revenue lah, kira-kira seperti itu, supaya ada penghasilan untuk menutupi kos yang wajib dikeluarkan seperti listrik, air, dan juga gaji pelanggan. Banyak sekali orang tidak mengerti makna di balik peraturan itu, hanya sekedar dituruti saja. Jadi sejeman, ini hanya kasusnya di restoran, aku yakin di perusahaan juga banyak. Begitu juga dengan di Yayasan Buddha Cici juga peraturannya banyak seperti itu. Namun ya saya juga sama-sama belajar. Ya please lah kepada semua relawan. Aku mengerti peraturannya itu banyak khususnya di Cici, tapi sekali-sekali kalau ada waktu dicari tahu kenapa dibuat SOP itu, kenapa dibuat apa, sehingga kalau misalkan terkesan ada mungkin pelanggaran, lihat dulu kenapa, tujuannya apa. Kayak makan di restoran, memang terlihat pelanggaran, tapi orang itu beli makan di restoran itu. Secara SOP melanggar ya, memang secara terlihat melanggar, tapi secara dalamnya kan enggak. Karena kantongnya si owner restoran udah terpenuhi karena duitnya masuk. Kira-kira seperti itulah kira-kira yang bisa saya sharekan. Akhir kata, ini dikarenakan hari ini adalah tanggal keramat bagi karyawan Jakarta, karena karyawan Jakarta sedang happy menerima gaji selama 1 bulan bekerja. Saya minta kepada karyawan ya yang mau mendonasikan pertama di Ceci, cari waktu untuk doain. Ataupun kalau misalkan mengingatkan donaturnya, jangan lupa disuruh atau diminta donaturnya sebelum mencet autentikasi bank untuk doa dulu supaya karmanya ada, karma baiknya ada. Dan juga begitu para bos, para pengusaha, jangan lupa ingat rumusnya N dikali 6+1 ya. Bukan untuk blessing saya, tapi untuk karma baik, pikiran sejeman minimal menetrasi karma buruk, pertama menghadapi tantangan dalam berbisnis ataupun bekerja. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sharekan. Kalau misalkan ada yang disempurnakan, tolong ya disempurnakan. Itu yang bisa saya sharekan, karena tadi ya, salam kebijaksanaan. Wah, Kan Eun, Johannes Sesium. Inilah luar biasa ya, pandangan-pandangan seperti ini ya untuk sampai kepada mengenai tata cara itu SOP. Memang SOP ada di perusahaan, SOP ada juga di pendidikan di sekolah atau kita sebut dengan peraturan sekolah. Kemudian ada juga SOP kita di Ceci ya. Makanya saya sangat setuju dengan Sesium. Peraturan dari satu sisi, tapi kebijaksanaan juga ada sisi lainnya. Seperti yang dilakukan pandangan daripada Johannes Sesium, itu sudah menempatkan kebijaksanaan di atas SOP. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi suatu situasi yang simalakama. Jadi menurut pemahaman saya, SOP ataupun yang berbentuk peraturan itu adalah sebenarnya itu hanya pedoman. Ya, pedoman agar kita tidak lari dari sasaran. Jangan lari terlalu jauh, ya. Kalau menurut pemahaman saya ya. Jadi makanya kadang-kadang kondisi yang kita hadapi menjadi suatu simalakama, ya, memilih yang mana. Ya, seperti yang Sesium katakan, tempatkan di situ kebijaksanaan. Nah, tadi sudah saya ada buat contoh ya, seperti pendidikan di sekolah. Sekolah di kota besar beda di kota sedang, beda di kota kecil, apalagi di desa terpencil. Di desa terpencil. Kalau kita kan orang Ceci sering masuk ke tempat-tempat terpencil, desa terpencil. Lihat sekolah mereka, sarana mereka, sumber daya manusia, guru-guru mereka.
semua serba kekurangan. Banyak anak petani, saya buat contoh anak petani, dituntut untuk mengikuti ujian nasional yang standarnya sama dengan kota sedang, kota besar. Kita bayangkan apa yang akan terjadi, ya. Mereka saja mau beli sepatu saja, pakai sepatu saja jarang, ya, karena mereka itu semua di dalam itu lumpur, masuk sawah dan sebagainya. Mereka tidak ada kesempatan, tidak mempunyai kemampuan untuk misalnya ikut bimbingan, untuk membeli buku tambahan. Mereka bisa sekolah saja sudah syukur. Beda dengan di kota besar. Kota besar, di situ anak-anaknya mau bimbingan, banyak bimbingan, mau buku, mau apa, mereka semua banyak. Dan karena yang berkekuasaan adalah di pusat, mereka menentukan peraturan-peraturan. Sehingga sangat kasihan sekali banyak di desa-desa. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dipaksa memilih, kalau mereka tidak bisa lulus, sedangkan mereka butuh, ya, butuh juga naik kelas supaya mereka bisa mendapat kesempatan jenjang lebih baik karena tidak bisa lulus, mau tak maulah. Maka terjadilah di bawah ini, di desa-desa ini atau di kota-kota kecil ini pembohongan. Ya, nilainya disiram supaya dia naik. Jadi kita kondisi itu dipaksa untuk berbohong. Makanya lama-lama ya, itu UN itu ujian nasional itu akhirnya beberapa tahun semenjak menteri ini dihapuskan semua. Mereka sudah tahu. Akhirnya hasilnya tidak jelas. Nah, demikian juga dengan SOP yang kita lakukan, ya kadang-kadang kita harus pertimbangkan dengan matang-matang. Jadi pemahaman saya SOP itu adalah pedoman, yaitu kita mempedoman ini, tapi bukan harus ya 100% mengikuti seperti itu. Dalam kondisi tertentu seperti yang Johannes Session mengatakan di restoran itu ya dengan melakukan ini adalah namanya kebijaksanaan. Sudah tidak pas seperti dengan SOP. Itulah jadilah orang yang bijaksana. Kalau jadi orang yang pintar, hanya tahu peraturan. Ini salah, ini benar. Tapi kalau orang yang bijaksana, walaupun ini salah, tapi ini pantas dilakukan, lakukanlah. Kalau ini benar, kalau tidak pantas dilakukan, jangan lakukan. Itulah manfaat daripada kebijaksanaan. Jadi pergunakan kebijaksanaan dengan mempergunakan kepintaran itu berbeda. Mungkin itu tambahan dari saya. Sani Sece, silakan. Ya, Kak Wadi Sesiong, Kak Johannes Sesiong ya atas sharingnya. Ya, Johannes Sesiong selalu mengedepankan kebijaksanaan dalam melihat setiap hal ya. Jadi dari SOP yang sederhana ini yang sering kita lihat ada di setiap resto-resto. Johannes Sesiong juga seperti Wadi Sesiong bilang tadi ya, kebijaksanaannya di atas di atas SOP ya, Sesiong ya. Iya. Ya, jadi ya Johannes Sesiong, saya masih ingat ya tipsnya pada saat penggajian ya Sesiong ya, diminta kita untuk mendoakan supaya gaji yang kita kita membagikan ke karyawan kita itu formulanya N kali 6 plus 1 ya, kalau nggak salah ya. Jadi ya Johannes Sesiong memang luar biasa nih, selalu mengedepankan kebijaksanaan ya dalam melihat segala hal. Memang luar biasa Johannes Sesiong. Baik, ini masih ada Hendy Hapasece ya yang raise hand untuk sharing. Apakah kita lanjut sharing atau kita lanjut kuis dulu, Wadi Sesiong? Saya kira kesempatan kepada Heni Babah dulu lah. Sudah lama dia riset. Ya. Setelah Heni Babah kita ke kuis. Ya, silakan Hendy Hapasece. Kan Wardi Sesiong dan Shani Sece. Oke, selamat pagi ya. Siang sejaman. Suara saya jelas ya. Jelas Sece, silakan. Kita sama-sama kangen atas pembabaran Dharma Master. Saya pengen sharing sedikit pendapat saya sebagai orang tua juga. Dan saya percaya sih setiap orang tua akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dan selalu ingin yang terbaik dan mendidik anak-anaknya untuk jadi orang baik. Saya juga percaya ya, apapun latar belakang kita sebagai orang tua, itu pasti ingin anak-anak sukses, ingin beri yang terbaik, dan selalu ingin anak-anaknya jadi orang baik. Hanya kadang-kadang kondisi keadaan yang membuat
orang tua itu tidak berdaya. Dan saya percaya orang tua itu tahu di mana sekolah yang bagus, yang baik untuk anak-anak mereka. Tapi tidak semua orang tua itu mampu memberikan apa yang mereka tahu bahwa itu yang terbaik buat anak-anak mereka. Dan tidak semua anak-anak yang mendapatkan fasilitas. Kita perlu ingat, fasilitas pendidikan, bimbingan yang baik itu buahnya saat ini baik. Karena apa? Karena kita dipengaruhi oleh buah benih yang masa yang lampau. Begitu juga sebaliknya. Karena jadi sebagai orang tua kita merasa sudah memberikan yang terbaik atau belum sanggup memberikan yang terbaik, kita juga tidak perlu berbangga atau merasa rendah hati. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita semua kan datang ke dunia, anak juga sebagai orang tua, hubungan apapun itu datang dengan benih dan buah masing-masing yang kita semua tidak ada yang tahu. Saat kondisi kita sekarang baik, kita nggak tahu nanti buahnya itu bagaimana. Saat kita kondisi sekarang kurang baik juga, kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Yang paling penting apa? Lakukan saat ini yang terbaik. Jadi bagi kita yang merasa kurang bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita atau merasa sebagai orang tua atau anak kurang dalam memberikan yang terbaik sesuai dengan kriteria secara teori yang ada, saya percaya kita semua paham. Nah, kita tenang, kita juga tidak perlu berkecil hati, yang penting kita sudah berusaha memberikan dan mengajarkan yang baik, memberikan bimbingan didikan yang baik menurut kapasitas kita masing-masing. Buahnya endingnya itu bisa baik, bisa tidak, kita nggak tahu. Nah, karena misalnya nih, saya paham nih, oh secara teori sekolah yang bagus, diberi les yang dibutuhkan, pendidikan dan didikan, bimbingan yang terbaik. Apakah endingnya pasti baik ke depannya? Bisa saja ke depannya anak itu biasa-biasa saja, bisa jadi yang terbaik atau malah kurang. Sebaliknya juga sama, anak-anak yang kurang pendidikan, didikan, bimbingan, bisa saja buah endingnya anak itu bisa jadi yang terbaik atau yang baik dan bisa juga kurang. Nah, usaha yang kita lakukan ini sebagai orang tua ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, begitu juga anak-anak. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kita kadang lupa nih kegagalan orang tua di masa muda, misalnya ada cita-cita kita yang sebagai orang tua yang belum tercapai, maka kita push ke anak-anak kita. Maunya anak-anak kita apa, tanpa sadar kita menuntut anak-anak kita itu melengkapi cita-cita kita sebagai orang tua yang belum tercapai di masa muda. Atau hanya sekedar memuaskan ego orang tua supaya apa? Kita bisa bangga di keluarga besar, di teman-teman. Ya, saya contoh diri saya dicuci lah misalnya. Saya dicuci. Setelah saya dengar ceramah, dengan sharingnya Syamsuddin, lalu saya merasa, oh ini loh yang terbaik. Ini bagus, lalu saya ajarkan ke anak-anak saya. Nah, saat anak-anak saya terima, saya bisa bahagia. Masalahnya, kalau seandainya anak-anak saya tidak terima dan tidak setuju dengan apa yang menurut saya baik, itu gimana? Apa saya bisa terima? Kalau saya bisa terima, maka damailah keluarga saya, hubungan saya dan anak. Tapi kalau saya tidak mampu menerima bahwa anak saya tidak menuruti apa yang saya anggap itu yang terbaik, maka kedamaian keluarga saya pertaruhkan. Jadi hal baik sekalipun itu tidak semata-mata langsung baik buahnya. Ini butuh juga bagaimana diri kita merespon dan menerimanya. Ini bisa kita lihat di masyarakat ya. Ada anak orang kaya, sekolah terbaik, dibeli res yang baik, dan lain-lain. Itu semua bimbingan yang baik. Saat muda sekolah mungkin masih lah bagus terlihat. Tapi masa kuliah, masa kerja, endingnya itu biasa-biasa aja. Apa aja, biasa-biasa atau bagaimana itu semua. Ya, sebagai orang tua, kalau sesuai judul warisan keluarga, apa sih yang bisa kita wariskan ke keluarga kita? Ya, orang tua berbakti pada orang tua mereka, anak berbakti pada orang tua mereka, orang tua dan anak kita saling menyayangi satu sama lain. Saat kita menyayangi, kita akan menghormati, memaafkan dan segalanya. Oke, Kak En, atas waktunya. Maaf ya, terlalu panjang. Wah, Kan En loh, Sece. Kan En. Luar biasa. Sece mempunyai pandangan yang selalu bisa membangkitkan
kita banyak bisa belajar ya. Nah, jadi memang betul ya. Saya ada menangkap sedikit tadi dari segi kondisi membuat orang tua tidak berdaya. Memang betul, lingkungan. Lingkungan sekarang, Master sudah mengatakan, lingkungan kita sudah penuh dengan kekeruhan. Nah, jadi tidak mudah. Orang tua dulu mendidik anak dengan orang tua mendidik anak sekarang sudah berbeda. Masih sering kita mendengar ya, dari satu orang tua bisa menghidupi 10 anak. Tapi sekarang ini 10 anak belum tentu bisa hidupi orang tuanya. Sebenarnya itu anekdot itu bukan tidak benar ya, ada benarnya ya. Nah, tapi ini tentu tidak berlaku untuk orang suci ya. Nah, kemudian saya ada tangkap lagi ya bahwa kegagalan masa lalu kita itu selalu mempengaruhi kita berkomunikasi atau mempengaruhi kita untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak. Karena kita selalu mau menuntut anak kita seperti kita yang dulu. Artinya baik yang sukses maupun yang gagal. Memang betul. Nah, ini karena ego kita. Nah, jadi setelah kita mendengar Dharma, itulah pentingnya mendengar Dharma untuk kalau tidak bisa melenyapkan minimal mengecilkan ego kita. Artinya kita berikanlah sedikit keleluasaan kepada anak-anak kita kalau yang bermasalah. Nah, Sesiung Sece, tahukah Anda bahwa ada faktor menyebabkan anak yang baik, anak yang pintar, akhirnya terjerat menjadi narkoba. Karena pelampiasan apa yang dia inginkan selalu datang terlalu keras dari rumah. Salah satu faktor ya, tapi bukan pasti itu. Salah satu faktor. Karena orang tua terlalu keras. Orang tua tentu takut anak menjadi nakal. Ya, dia mau beli ini nggak dikasih, dia mau hobinya ini nggak dikasih. Akibatnya dia nggak bisa melampiaskan. Pelampiasannya adalah waktu keluar. Di luar dia jangan bertemu dengan Xiujin atau kita katakanlah orang-orang yang berniat buruk. Misalnya jumpa dengan pemakai atau pengedar. Mereka pintar berbicara. Mereka komunikasi lebih pintar dari orang tua. Sehingga mudah saja. Dalam waktu tidak usah sampai 1 hari. Dalam waktu hanya 10 menit. Dia bisa membawa anak Anda sudah masuk ke jaringan. Kita pun tidak tahu. Pulang baik-baik saja sudah happy. Padahal happy dia bukan karena puas dengan yang kita paksakan mereka. Ternyata mereka sudah tuh. Nanti kalau sudah muncul 1 tahun, 2 tahun, barang sudah mulai hilang, mulai minta jajan yang besar, baru ketahuan. Ketahuan sudah narkoba, rupanya sudah 2 tahun. Atau sudah waktu tertangkap, baru tahu. Inilah faktor-faktor. Makanya sesungguhnya membina itu memang menjadi tantangan yang paling besar. Membina itu paling besar tantangannya. Tapi itu merupakan, saya senang dengan yang tantangan. Dulu saya membina anak-anak sekolah, ya sekarang saya sudah membina yang lebih tebal. Nah, yaitu batinnya, yaitu yang sudah di lapas. Itu membina mereka itu jauh lebih sulit, jauh lebih sulit. Tapi saya senang, itu tantangannya. Ya, kalau membina anak, ya 80% sampai 90% berhasil, mungkin ada 10% tidak berhasil. Kalau membina, ya warga binaan yang di penjara itu bisa berhasil 20% sudah hebat. Itulah kebalikannya. Tapi tantangan saya senang. Hanya itu saja, silakan. Ya, Kak En, ya Wadi Sesium memang luar biasa ya. Ini pembinaan di lapasnya memang luar biasa. Ya, Kak En juga ya, ini haba Sece ya. Benar ya, tadi saya juga ada poin yang sudah disampaikan oleh Wadi Sesium ya. Kadang kita sebagai orang tua, kegagalan masa lalu ataupun impian kita di masa lalu yang belum sempat tercapai itu kita ingin anak bisa melanjutkan impian kita yang tidak tercapai ya. Kita mengharapkan anak kita itu bisa melanjutkan impian kita yang tertunda seperti itu ya. Jadi kita harus bijaksana ya sebagai orang tua, tidak boleh memaksakan. Kita harus beri keleluasaan ya, seperti yang Wadi Sesium bilang tadi, kita harus memberi anak-anak kita keleluasaan. Baik, Sesium, mungkin kita lanjutkan ke sesi kuis ya, Sesium ya. Silakan.
Baik, sesi C ini kita lanjutkan ke sesi kuis. Sebelum kuis dimulai, mungkin sesi C bisa bekerja sama ya dengan merename nama stasiun C dengan mencantumkan nama kota dan nama supaya bisa memudahkan tim host untuk merekap data pemenang. Dan stasiun C ini jawaban diketik di chat room everyone ya. Jangan chat di chat room yang lain ya. Karena ini nanti tidak bisa direkap. Baik, kita mulai ya ke format jawaban seperti biasa. Nomor soal dan jawaban. Untuk jawaban ada 1D, 2A, dan seterusnya. Kita mulai dengan kuis pertama ya, si pasien dari cerita pertama, warisan keluarga. Soal pertama, bantuan apa yang diberikan oleh pemuda itu kepada keluarga yang sedang sakit? A. Sejumlah uang yang dihasilkannya selama 20 tahun. B. Sejumlah uang yang didapat dari dia sendiri dan temannya. C. Kumpulan sedikit uang dari hasil jerih payah dia dan temannya. D. Sedikit uang dari hasil jerih payahnya selama 20 tahun. E. Semua jawaban salah. Silakan ya sesung C menjawab. Kita tadi sudah sama-sama menyimak ya ceritanya. Pasti bisa menjawab. Ya, kita menunggu. Ya, silakan ya sesung C. Ya, sudah di-close ya. Kita lihat jawabannya. Ya, akhirnya dia mengeluarkan semua uangnya. Jadi jawabannya adalah E. Semua jawaban salah. Ini apakah memang jawabannya E ya? Jawabannya A ya. Jadi nanti mungkin bisa dilihat lagi ya oleh tim host ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apa tanggapan dari sang pemuda ketika ia berkata jujur kepada istrinya mengenai semua uang yang sudah diberikan kepada keluarga yang sedang membutuhkan? A. Marah. B. Menceraikan sang pemuda. C. Tidak terima dan meminta suaminya untuk mengambil kembali uang mereka. D. Bersyukur ia memiliki seorang suami yang sangat baik hati. E. Semua jawaban salah. Ya, silakan sesung C. Ya, sudah di-close ya. Kita lihat jawabannya adalah D. Ya, jadi keluarga ini bersyukur ya memiliki seorang suami yang sangat baik hati. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa pesan master pada kisah warisan keluarga? A. Dalam hidup ini dengan menabur benih baik, kita bisa menjalin jodoh baik dan memperoleh buah karma baik. B. Dalam hidup ini harus bervegetarian. C. Melakukan semua perkataan master. D. Menjalankan semua sila dengan baik. E. Semua jawaban salah. Silakan yang sesuai dijawab. Ya baik, sudah di-close. Kaen, bisa cek. Kita lihat jawabannya adalah pesan master dalam kisah warisan keluarga adalah dalam hidup ini dengan menabur benih baik, kita baru bisa mencari jodoh baik dan memperoleh buah karma baik. Baik, saja kita lanjut ke soal nomor 4 dari kisah yang kedua ya, pedagang ikan dan burung elang. Kita bacakan soalnya. Apa yang terjadi antara penjual ikan dan burung elang? A. Penjual ikan sangat marah kepada burung elang dan berharap ia juga memiliki sayap sehingga bisa mengejar burung elang dan mengambil ikannya kembali. B. Burung elang menyambar ikan yang ada di tangan penjual ikan dan terbang jauh. C. Burung elang terbang menjauh dengan membawa ikan yang dijual oleh si penjual ikan. D.
jawaban A, C, dan D benar. E, jawaban A dan C benar. Ya, silakan Sesiung Seci yang menjawab. Ya, apa yang terjadi ya? Nah, penculikan dan huruf elang. Bersama-sama sudah menyimak dari video maksud cerita tadi ya. Baik, ini sudah di-close oleh host. Kita lihat jawabannya adalah D. Jawaban A, C, dan D benar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Apa yang dikatakan penjual ikan kepada anak-anak itu ketika jatuh dari atas pohon? A. Sayap saya patah, makanya saya tidak bisa terbang. B. Aku bisa terbang, aku memiliki sayap. C. Saya bukan tidak bisa terbang, hanya saja saya patah. D. Jawaban A dan C benar. E. Semua jawaban salah. Silakan Sesiung Seci menjawab. Kita lihat apakah ya kayaknya Sesiung Seci semua dengan semangat ya menjawab ya. Ya sudah di-close. Kita lihat jawabannya adalah E. Jawaban A dan C benar ya. Jadi yang dikatakan penjual ikan kepada anak-anak ketika jatuh adalah sayap saya patah, makanya saya tidak bisa terbang. Dan saya bukan tidak bisa terbang. Dan C benar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Pesan dari kisah pedagang ikan dan burung elang ini adalah A. Dengan mengembangkan kemampuan maka dapat membesarkan nama kita. B. Memikul tanggung jawab, dengan begitu maka dapat mengembangkan kemampuan kita. C. Untuk mengembangkan kemampuan kita harus memikul tanggung jawab terlebih dahulu. D. B dan C benar. E. Semua jawaban benar. Ya, kita silakan Sesiung Seci. Ya, sudah di-close ya. Kita lihat jawabannya adalah D. Jawaban B dan C benar ya. Jadi pesan dari kisah ini adalah kita memikul tanggung jawab, dengan begitu maka dapat mengembangkan kemampuan kita. Nah, untuk mengembangkan kemampuan kita harus memikul tanggung jawab terlebih dahulu. Ya, kalian Sesiung Seci yang sudah berpartisipasi dalam menjawab kuis. Kita mungkin sambil menunggu rekapan pemenang, kita bisa lanjutkan sharing ya. Silakan Sesiung Seci atau Wari Sesiung mungkin ada yang akan ya. Nah, Sesiung Seci masih ada, silakan saja. Bagus sekali loh, hari ini banyak yang bisa mengeluarkan pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Pagi Sesiung Wardi. Ya, Sesiung, lah ya, silakan. Pagi Sesiung Wardi, Seci Sani ya, jadi Kan Ensang dan Soku. Jadi luar biasa memang pagi ini ya, banyak yang sharing, luar biasa sharingnya. Tapi saya sharing juga mengenai bahwa kata-kata bijak apapun, bahkan kata-kata yang ada di kitab-kitab agama apapun, ya memang baik adanya, tetapi juga tidak cukup. Artinya butuh apa? Butuh praktek nyata. Sebab itulah Seci dibentuk oleh Master agar kita terjun ke masyarakat, melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Jadi yang di cerita pertama guru itu ya, dia uang tabungannya diberikan kepada orang, itu sebuah tindakan nyata yang sangat luar biasa. Jadi kalau dia hanya mengajar anak-anaknya dengan kata-kata saja, tidak ada tindakan yang nyata yang seperti itu, mungkin anak-anaknya nggak terinspirasi seperti demikian juga. Jadi tindakan nyata itu sangat penting ya. Jadi memberikan contoh konkret, bukan hanya ucapan belaka, bukan hanya wisdom quotes yang bisa didapat di mana-mana. Bukan mengajarkan anak-anak hanya terus kata kamu jangan merokok, saya merokok. Kamu jangan suka minum bir, tapi saya suka minum bir. Papa minum bir, ya tapi papa udah tua. Kamu tuh yang muda jangan minum bir, jangan merokok ya, nggak boleh, nggak bisa. Jadi kecuali
orang tua memberikan contoh konkret itu tentunya akan lebih bermanfaat. Ya, seperti di cerita tadi yang pertama. Yang kedua adalah keyakinan yang membuta, keyakinan yang diliputi kebodohan. Jadi dia meyakini bahwa dia mendapatkan itu dari dewa, ya, mendapatkan ini dari dewa, bahwa dia bisa terbang. Nah, padahal itu hanya mainan orang-orang. Dan ketika seseorang memegang keyakinan yang membuta, dia akan banyak melakukan kebodohan-kebodohan, sehingga dia merasa sudah benar bisa terbang sampai dia mau. Dan kemudian dia suka mendengarkan kata-kata yang memang dia suka dengar. Anak-anak bilang, kamu bisa terbang, ayo terbanglah dari atas, terbanglah dari atas. Ini cocok nih kan dengan saya, punya keinginan. Saya memang ingin terbang dan mereka bilang saya bisa terbang. Dia lalu terbang dari atas, dia jatuh, dia patah. Apakah keyakinannya hilang? Enggak, dia masih yakin. Waktu anak-anak bilang, kamu ternyata nggak bisa terbang. Enggak, aku bukan nggak bisa terbang, sayapku patah. Nah, dia masih memegang keyakinannya bahwa dia bisa terbang, cuma sayapnya patah katanya. Nah, itu kesombongan, egonya, segala kebodohannya itu tetap melekat pada dirinya. Sebab itu sebagai orang yang melatih diri, ya, insan suci semuanya harus berhati-hati ya dengan apa yang digenggamnya pada pikirannya. Inensin, jadi cara pandangnya, cara melihatnya, itu harus betul-betul sering dikaji ulang ya. Jadi jangan begitu saja meyakini hal-hal yang barangkali justru malah membuatnya menjadi celaka ya. Jadi keyakinan yang salah, jadi pandangan yang salah, pikiran yang salah membuat dia mempraktekkan hal-hal yang salah juga. Dan udah gitu dia karena kebodohannya masih memegang, melekat kepada pandangannya. Ya, itu aja, pendek aja ya. Udah waktunya udah cukup ini. Kangen sesiung saja semuanya. Mari kita terus berlatih. Tapi lo tahu gak lo? Tahu kan? Masalah kan? Masalah apa? Masalah pembiak aku ketemu kan? Oke, Kak En ya, oleh Sesiung atas sharingnya. Baik, pada Sesiung mungkin kita bacakan dulu ya nama pemenang ya. Silakan, sudah waktunya ya. Ya, selamat ya kepada para pemenang kuis yang dari cerita pertama, soal nomor 1 tidak ada pemenang. Dan selamat kepada Elis Charity Sece dari Medan, Iwan Sesiung dari Medan, dan juga dari cerita yang kedua, pemenangnya ada Dona Adriani Sece dari Barat 1, kemudian ada Teyu Yeni Susanti Sece dari Pusat, dan yang keenam ada Antonius Sesiung dari Pusat. Ya, kita mengundang para pemenang kuis ya untuk bisa sharing bersama kita. Elis Charity Sece, apakah bisa sharing bersama kita? Ya, Elis Charity Sece izin tidak sharing. Ya. Kemudian Iwan Sesiung. Apakah bisa sharing? Ya, ini banyak yang izin tidak sharing ya, Wadi Sesiung ya. Ya, lanjut. Susanti Sece, bagaimana? Apakah Yeni Susanti bisa sharing bersama kita? Sepertinya juga tidak ya, Sesiung ya. Ya, baik. Mungkin ini Sesiung mau menambahkan ya sebagai penutup ya sebelum kita selesai sifat pagi ini. Silakan Sesiung. Apakah ada tambahan Wadi Sesiung? Atau kita langsung menutup ya? Karena sudah jam 9 juga. Ya, karena semua sudah mulai ada kegiatan. Iya. Silakan saja kita tutup. Baik. Sesiung Sece, mari kita berdiri. Jing He Zhan, Xiang Fo Pu Sa Ji Shang Ren Xing Shan Wen Xin Li Wen Xin Zai Wen Xin
San Wen Xin. Cảm ơn sư兄sư姐, cảm ơn tim Xuyên Phạt Giang, cảm ơn Madi sư兄ya yang sudah menjadi mitra wajib hari ini. Sesung saja semua kangen. Kangen semuanya, kangen. Mingin Tianjian. 明天见。Thank you. 师姐。心怀感恩，珍惜拥有，让我们的世界因真善而完美，见证慈悲，无私奉献。让平凡的生命因牺牲而伟大，学习谦卑。